kisah masa lalu, pasti rasa sakit itu masih ada. Itulah efek verbal bullying yang emang akan terus melekat dan susah untuk kita sembuhkan secara total. Dear people, tahukah kamu apakah yang paling sulit untuk dilakukan? Hal yang paling sulit itu adalah mencintai diri sendiri. Aku Afri. Umurku 30 tahun saat ini. Dan aku masih berusaha untuk mencintai diri sendiri. Ini adalah cerita aku tentang bebas dari rasa insecure. Meskipun belum sepenuhnya bebas, tapi aku sedang berusaha untuk meminimalkan rasa insecure aku semaksimal mungkin. Insecure aku sudah mulai tumbuh sejak aku kecil. Mungkin sekitar 5 tahun saat aku udah mulai mengerti tentang kata-kata atau ibaratnya sudah mulai bisa bercakap-cakap atau berkomunikasi. Saat itulah aku mulai mengerti tentang ejekan atau hinaan. Ya, mau gimana lagi? Lookism is real in our world. Lookism itu adalah membeda-bedakan seseorang berdasarkan penampilan fisik, di mana seseorang yang dianggap memiliki penampilan fisik yang lebih bagus akan mendapat keistimewaan khusus dalam masyarakat. Dan aku terlahir di Indonesia, di mana warna kulit putih itu menjadi suatu hal yang diagung-agungkan. Gak muna sih ya, kalau warna kulit putih merupakan suatu hal yang lebih diinginkan. Ya, kurang lebih misalnya kamu lihat deh anak temen kamu yang sedang mengandung, pasti dia berharap ya semoga anakku kulitnya putih kayak ibunya, gak kayak bapaknya. Itu adalah suatu hal yang jelas bahwa seseorang itu memiliki ciri khas lookism atau mengutamakan penampilan. Kalau di Indonesia ya memiliki kulit putih. Nah, terlahir menjadi seseorang dengan kulit gelap atau hitam di Indonesia menjadi tantangan sendiri buat aku. Sejak kecil nih ya, aku sudah sering diolok-olok hanya karena memiliki kulit gelap atau visual yang kurang menarik. Padahal ya logikanya aja sih ya, seorang anak kecil terlahir dengan kulit gelap yang mana itu memang genetik dan sudah diberikan Tuhan. Kemudian ada orang lain mengolok-olok dan bertanya-tanya kenapa kamu bisa hitam. Gak cuma anak kecil sih, banyak juga orang dewasa. Kenapa sih kamu gak putih kayak kakakmu? Kenapa kamu kulitnya hitam? Seorang anak kecil ditanyain pertanyaan seperti itu, menyakitkan kan? Pasti menyakitkan untuk dia. Ya udah pasti saat itu aku paham, dan aku mulai bertanya-tanya juga, kenapa sih Tuhan nyiptain aku kulitnya hitam, kenapa kakak aku dikasih kulit yang putih, kenapa nggak adil banget. Ya sempat muncul seperti itu, ya namanya aja anak kecil. Yang salah sebenarnya ya orang dewasa yang mengolok-olok atau yang menghina-hina. Karena nggak mungkin seorang anak kecil menghina anak kecil yang lain kalau dia nggak belajar dari orang tua yang mengajarkannya. Ibaratnya ya faktor pembentuk seorang anak menjadi suka ngebully atau suka ngejek itu ya orang tua masing-masing. Itulah kenapa penting seorang orang tua harus ngajarin anaknya untuk menghormati atau menghargai penampilan luar dari orang lain. Nah, karena sejak kecil aku mulai diolok-olok karena memiliki warna kulit yang gelap atau suatu warna kulit yang gak diinginkan di Indonesia, itu menumbuhkan rasa sakit yang lama-kelamaan berujung pada perasaan insecure. Rasa insecure itu adalah perasaan tidak aman. Rasa tidak aman yang menimbulkan rasa malu dan kemudian menimbulkan rasa takut berlebihan. Rasa takut itu bisa rasa takut diolok-olok lagi, atau rasa takut ditolak oleh orang lain, rasa takut dihina, rasa takut yang berlebihan yang jika dipendam berlarut-larut akan mengakibatkan kebencian dan bisa juga berujung pada ketidaksehatan mental. Nah, tidak hanya saat kecil, waktu SMP kulit aku mulai bertambah gelap lagi karena aku sering panas-panasan dan aku saat itu nggak kenal skincare dan nggak kenal sunscreen, dan aku anaknya tomboy banget dan juga nggak ngerti cara ngerawat diri. SMP ya lebih parah lagi diolok-oloknya, pendam lagi, rasa insecure bertambah besar lagi. Dan saat
saat SMA juga gitu. Malah aku paling pernah ingat guru aku sendiri ngatain aku, seorang guru loh, bayangin. Kan waktu itu ada gambar monyet. Terus aku bilang, itu monyet kan Bu ya, kalau gorila gimana Bu bentuknya? Masa dibilang gorila kayak kamu? Gila nggak sih? Seorang guru loh. Seorang guru ngatain aku gorila gitu. Dan saat itu usia aku masih aku lupa kelas 5 atau kelas 6 SD. Walaupun sekarang aku sudah berusaha untuk menjadi kuat, tapi saat aku mengulang lagi kisah masa lalu, pasti rasa sakit itu masih ada. Gitulah efek verbal bullying yang emang akan terus melekat dan susah untuk kita sembuhkan secara total. Makanya melalui platform ini aku mau mengingatkan orang-orang bahwa kita harus belajar menghargai orang lain dan stop verbal bullying, karena itu nyakitin, apalagi untuk anak-anak yang mentalnya masih tumbuh, mentalnya masih belum kuat. Dan kalau dihina fisiknya, yang mana dia nggak minta dilahirkan seperti itu akan sangat menyakitkan. Jadi itu sejak pengalaman paling buruk, the worst experience, and I still remember that in any ways, that I will never forget that. Karena guru sendiri loh, SMA juga pernah guru sendiri kalau nggak salah yang ngatain, kok kamu pakai jilbab kayak gitu, kelihatan hitam banget, udah kamu hitam pakai jilbab gitu jadi makin hitam. Si kebudayaan kita gitu loh, maksudnya can we ever stop this? Maksudnya seorang guru yang jadi panutan bisa nggak jaga kata-katanya, ibaratnya seperti itu. Atau juga pernah guru PPL saat SMA, Afri kamu kok udah hitam tapi nggak coba dandan sih, lihat si teman kamu, dia kan cantik kayak gitu berdandan, atau pakai bedak, ini kamu udah hitam dekil lagi. Jadi ibaratnya ya kayak gitu, ke budaya kita yang suka mengeluarkan kata tanpa mikir dulu, dan itu memberikan rasa sakit pada seseorang yang mungkin berefek terhadap masa depan dia. Nah, SMA, kuliah, dan waktu kerja ya tetap sama, hal yang sama sesekali tetap aku alami. Tapi bedanya di saat aku sudah mulai usia 28 ke atas, aku mulai membenahi diri. Jadi perkataan orang-orang itu yang nggak terlalu aku pikirkan lagi, maksudnya udah menjadi angin lalu yang nggak gitu aku pedulikan, karena aku udah berusaha untuk memperkuat diri. Cuman ya kalau aku ngulang-ngulang lagi cerita masa lalu ya masih ada sedikit rasa trauma yang tersisa, makanya aku nangis lagi. Sebenarnya sih aku udah lumayan move on. So itulah segelintir pengalaman aku tentang memiliki rasa insecure. Aku harap kalian juga bisa bangkit, gali potensi kalian, dan jangan terlalu fokus dengan perkataan orang. Kita nggak bisa mengubah orang lain, kita nggak bisa terlalu sulit untuk mengubah mindset orang lain, karena ada begitu banyak miliaran orang di dunia ini dan kita nggak bisa merubah semuanya. Yang paling bisa kita lakukan adalah merubah diri kita sendiri, merubah mindset. Gimana caranya apa yang dikatakan orang lain itu tidak berpengaruh banyak dan tidak terlalu mempengaruhi potensi kita. Kita harus tetap bangkit, kita harus tetap kuat, dan kita jangan terlalu ambil hati dengan perkataan orang lain, karena nanti yang rugi adalah diri kita sendiri. Kalau rasa insecure ini terus dibiarkan, maka akan muncul rasa iri dan cemburu. Lama-lama akan muncul rasa benci terhadap orang lain yang sebenarnya sama sekali nggak memiliki kesalahan sama kita. Kita jadi membenci orang-orang yang sebenarnya nggak salah. Kita membenci orang yang lebih cantik, kita membenci orang yang lebih tampan, kita membenci orang yang lebih sukses. Padahal mereka yang kita benci itu
Ya padahal orang baik-baik dan mereka sama sekali nggak memiliki salah pada kita. Tapi karena kita punya rasa insecure yang sudah bertambah-tambah, yang sudah sangat besar, yang sudah kita pendam lama, ya itu akan menjadi bumerang untuk kita sendiri. Kita akan membenci orang lain yang padahal orang lain itu nggak punya salah atau nggak pernah menyakiti kita ibaratnya. Tapi rasa insecure itu muncul sendiri tanpa kita bisa kontrol. Nah itu yang berbahaya, karena lama-kelamaan rasa benci itu akan memakan kebahagiaan kita sendiri, dan kita yang akan tersakiti lebih jauh lagi, bukan orang lain. Pada akhirnya rasa insecure akan menjadi energi negatif yang gak baik, yang akan menghancurkan diri kita sendiri. Pada titik itulah aku sadar, dan pada titik itulah aku ingin berubah menjadi seseorang yang lebih baik, yang bebas dari rasa insecure. Efeknya terhadap perkembangan dalam hidupku adalah aku tumbuh menjadi seseorang yang kurang kepercayaan diri, dan juga aku insecure terhadap diri aku sendiri. Gugup saat berhadapan dengan orang lain, terlebih lagi untuk tampil di depan umum. Selalu saja aku merasa diri aku kurang pantas untuk ditonton atau untuk diperhatikan. Aku mudah berpikiran negatif, beranggapan orang-orang akan memandang aku dengan pandangan yang rendah, padahal belum tentu demikian. Yang lebih parahnya lagi, aku menjadi pribadi yang terlalu fokus sama kekurangan yang gak bisa aku ubah, sehingga aku sendiri jadi stres dan makin sedih karena itu. Pada satu titik aku sadar, yang harus aku lakukan bukan merubah mindset orang lain. Yang seharusnya aku ubah itu adalah mindset aku sendiri. Terserah orang-orang mau berkomentar apapun terhadap fisik aku, selama aku sudah mampu mencintai diri aku sendiri dan cukup secure dengan diri aku sudah sanggup untuk menangkal komentar-komentar negatif, karena mental aku sudah kulatih cukup kuat untuk menghadapi semua itu. Cara yang aku lakukan untuk memulihkan rasa sakit akibat hinaan masa lalu. Yang pertama, mengubah mindset. It's okay kalau aku hitam, so what? Nobody's perfect. Yang kedua, declutter bad people. Jika ada orang yang terus bikin kamu gak nyaman, mengusik hidup kamu, mengomentari fisik kamu, mengomentari sesuatu yang gak bisa kamu ubah, tinggalkan orang itu. Carilah orang-orang yang bisa membuat kamu menjadi lebih positif, membuat kamu menjadi lebih baik. Untuk apa sih mempertahankan orang-orang yang akan menyakitimu terus-menerus? Yang ketiga, moving on and improving your skill. Memang rasa sakit itu sulit untuk dihilangkan, apalagi yang terjadi di masa lalu dan berdampak di masa sekarang. Menangislah di saat itu, tapi jangan berlama-lama, dan kamu harus bangkit dan kembangkan skill yang kamu miliki. Jika kamu tidak dihargai karena fisikmu, buatlah orang-orang menghargai dirimu karena keahlianmu. Jadilah orang yang sukses. Sukses itu sesuatu yang bisa dicapai dengan kualitas dan kerja keras. Bangkit, jangan tenggelamkan potensimu hanya karena hinaan orang-orang. Kamu harus kembali bersemangat. Dear people, aku pun sekarang masih belajar untuk mencintai diri sendiri. Semua butuh waktu, semua butuh proses yang enggak singkat. Mencintai diri sendiri itu adalah hal yang paling sulit yang pernah aku lakukan. Tapi tahukah kamu harus mengusahakannya. Kenapa? Karena enggak akan ada seorang pun yang akan membuatmu bahagia sebelum kamu bahagia dengan diri kamu sendiri. Untuk kamu yang sedang insecure, untuk kamu yang sedang berusaha mencintai diri sendiri, kamu gak sendiri.
Ayo kita berusaha maksimal untuk bahagia dengan diri sendiri. Let's say, I'm happy with myself. I love myself. Terakhir aku cuma mau bilang bahwa kita jangan terlalu fokus dengan apa yang ada dalam sistem atau apa yang ada di luar kita. Sesuatu yang nggak bisa kita kontrol, sesuatu yang akan buat diri kita makin menderita karena kita emang nggak sanggup untuk mengontrol hal tersebut. Jadi fokus dulu ke diri kita sendiri, fokus dulu sama mindset kita sendiri, fokus dulu untuk membahagiakan diri kita sendiri, introspeksi diri kita sendiri dulu. Jika kita ingin dihargai, maka kita harus menghargai diri sendiri dan juga menghargai orang lain di sekitar kita. Jika kita ingin dicintai, maka kita harus cintai diri kita sendiri dulu, baru kita bisa berbagi cinta pada orang lain. Jika kita ingin tidak disakiti, maka kita jangan nyakitin diri sendiri dan juga jangan menyakiti orang lain. Well, kamu harus belajar mencintai diri kamu, bersyukur terhadap apa yang kamu punya, bersyukur terhadap anugerah yang kamu dapatkan. Kamu pasti punya potensi yang lebih baik. Jangan terlalu fokus dengan kekurangan yang kamu miliki. Atau jika memang kita punya kekurangan, kita bisa melakukan sesuatu untuk bikin kekuranganmu itu menjadi less noticeable atau nggak terlihat karena kelebihan yang kamu punya. Aku pun masih belajar untuk mencintai diri sendiri. Aku pun masih belajar untuk membuang jauh-jauh rasa insecure yang terkadang juga sesekali merayap ke dalam hati, yang memang sulit sih. Tapi kita harus terus berusaha. Karena kalau kita pengen bahagia, kita harus benahi dulu apa yang ada dalam diri kita. Gak akan ada seorang pun yang bisa buat kita bahagia sebelum kita bahagia dengan diri kita sendiri. Itu yang harus kalian ingat. Gak ada seorang pun yang bisa bikin kamu bahagia. Jadi jangan harapkan kebahagiaan datang dari orang lain. Karena yang bisa bikin kamu bahagia itu adalah diri kamu sendiri, apa yang ada dalam diri kamu. Maka belajarlah untuk mencintai diri sendiri, belajarlah untuk menjadi orang yang